Halo, gimana kabar kalian hari ini? Jadi, kita di sini akan belajar bersama mengenai materi masa kanak-kanak akhir. Artinya, kita akan belajar mengenai definisi masa kanak-kanak akhir, klasifikasi masa kanak-kanak akhir, ciri-ciri masa kanak-kanak akhir, dan yang terakhir yaitu perkembangan kanak-kanak akhir. Oke, jangan lupa tonton video sampai akhir ya, karena bakal ada editan menarik. Happy watching! semua perkenalkan nama aku Muhammad Kristiawan. Kalian bisa panggil aku David. Salam kenal semua. Nama aku Aida Safira, yang bisa panggil aku Kak Aida. salam kenal semuanya. Hai, perkenalkan nama aku Setia Sabrina. Kalian bisa panggil aku Kak Sabrina. Salam kenal semuanya. Teman, bertemu lagi dengan aku, Kak Aida. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai definisi dari masa kanak-kanak akhir. Nah, jadi teman-teman, masa kanak-kanak akhir itu adalah masa di mana anak berusia 6 sampai dengan 11 atau 13 tahun. Nah, masa kanak-kanak akhir ini juga disebut sebagai masa di mana anak sudah siap untuk terjun langsung ke dunia sekolah dasar. Selanjutnya ada masa kanak-kanak akhir, di mana masa kanak-kanak akhir ini dibagi menjadi dua, yaitu masa kelas rendah sekolah dasar dan masa kelas tinggi sekolah dasar. Masa kelas rendah sekolah dasar yaitu yang pertama terjadi pada SD kelas 1, 2, 3 dan usia 6 atau 7 tahun sampai 9 atau 10 tahun. Yang kedua, masa kelas tinggi sekolah dasar yaitu yang terjadi pada SD kelas 4, 5, 6 dan usia 9 atau 10 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri masa kanak-kanak akhir pada saat mereka memasuki fase kelas rendah sekolah dasar. Nah, ciri yang pertama yaitu meningkatnya keterampilan social health skill. Nah, jadi maksud dari pernyataan ini adalah keterampilan jiwa atau jiwa sosial mereka untuk menolong sesamanya sudah semakin meningkat, teman-teman. Jadi, jiwa kepedulian mereka terhadap orang lain itu semakin meningkat ya, karena seiring bertambahnya usia. Ciri yang kedua yaitu terjadi pengembangan keterampilan play skill. Maksud dari pernyataan ini adalah berarti bahwa pada masa kanak-kanak akhir kelas rendah sekolah dasar, keterampilan bermain mereka semakin meningkat daripada pada saat mereka masih berada di bangku TK. Nah, jadi mereka sudah bisa memainkan berbagai macam permainan yang lebih bervariatif dan interaktif. Jadi yang ketiga yaitu ada hubungan kuat antara kesehatan jasmani dengan prestasi mereka di sekolah. Nah, pada masa kanak-kanak akhir ini, prestasi bukan hanya ditentukan oleh kepintaran saja, teman-teman. Jadi, prestasi juga ditentukan oleh kesehatan mereka. Apabila mereka sehat, maka kemungkinan besar untuk mereka meraih prestasi di sekolah itu semakin meningkat. Selanjutnya adalah suka membandingkan diri mereka dengan orang lain, tapi ada pengecualiannya ya teman-teman. Ini dilakukan hanya pada saat situasinya menguntungkan bagi diri sendiri. Nah, jadi contohnya misal ada suatu kelompok bermain. Nah, ada dua orang nih. Yang pertama ini adalah si anak A dan yang kedua adalah si anak B. Nah, si anak A ini membandingkan dirinya sendiri dengan anak B. Si anak A ini bilang, aku bisa lari lebih cepat daripada dia loh, jadi kamu sebaiknya pilih aku deh buat jadi teman bermain. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu suka meremehkan orang lain. Nah, hal ini terjadi karena memang pada masa ini kemampuan mereka untuk menjaga perasaan orang lain itu masih harus perlu diasah ya teman-teman. Jadi mereka itu bisa dengan mudah atau lebih sering untuk meremehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan orang lain tersebut.
terakhir adalah tugas yang tidak bisa dikerjakan mereka anggap sebagai hal yang tidak penting. Nah, jadi apabila kanak-kanak akhir pada masa kelas rendah sekolah dasar ini menemukan atau melakukan sesuatu hal yang susah dan mereka tidak bisa melakukannya, maka mereka akan beranggapan bahwa wah, ini nggak bisa aku lakuin nih, berarti ini nggak penting buat aku. Nah, jadi pikiran mereka itu masih dalam jangka pendek. Kalau yang jangka panjang kan berarti mereka memikirkan gimana nih, aku kok nggak bisa ngerjain ini ya, aku harus apa ya langkah selanjutnya. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya. Ciri-ciri khas anak masa kelas tinggi sekolah dasar. Yang pertama yaitu perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. Anak-anak di usia ini mulai lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan praktis mereka, seperti kegiatan sehari-hari, keterampilan hidup, dan hal-hal yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi lebih tertarik untuk belajar sesuatu yang relevan dengan pengalaman langsung atau yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Anak pada usia ini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka aktif mencari informasi dan lebih antusias untuk belajar hal-hal baru. Rasa ingin tahu ini didorong oleh keinginan mereka untuk memahami dunia sekitar. Mereka juga cenderung lebih realistis dalam pemikirannya, yaitu mereka bisa memahami situasi dan kondisi yang ada di dunia nyata, serta memiliki harapan yang lebih masuk akal dibandingkan dengan sebelumnya yang lebih fantastis atau imajinatif. Yang ketiga yaitu timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. Pada masa kelas tinggi sekolah dasar, anak mulai menunjukkan minat yang lebih spesifik terhadap mata pelajaran tertentu. Mereka mungkin tertarik pada pelajaran sains, matematika, bahasa, atau seni, dan akan lebih banyak mengembangkan minat dalam bidang-bidang tersebut. Minat ini dapat muncul karena anak merasa lebih tertantang dan memperoleh kepuasan dari pembelajaran yang lebih mendalam pada pelajaran tertentu. Yang keempat yaitu anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya pada saat di sekolah. Pada tahap ini, anak mulai memandang nilai sebagai indikator utama dari seberapa baik mereka belajar. Mereka menganggap bahwa nilai raport atau angka yang diberikan oleh guru merupakan ukuran objektif untuk menilai keberhasilan mereka dalam belajar. Ini juga mencerminkan perkembangan kognitif mereka dalam memahami hubungan antara usaha dan hasil. Yang terakhir yaitu anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau pergrup untuk bermain bersama. Mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Anak-anak di kelas tinggi sekolah dasar mulai lebih cenderung membentuk kelompok teman sebaya atau pergrup. Mereka menikmati interaksi sosial dengan teman-teman sebayanya dan mulai menciptakan aturan atau norma dalam kelompok tersebut, baik itu dalam bermain atau aktivitas lainnya. Kelompok ini menjadi sangat penting bagi perkembangan sosial mereka karena mereka belajar tentang kerjasama, peran dalam kelompok, dan dapat memecahkan masalah bersama. Ketemu lagi nih sama Kak Aida. Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan fisik kanak-kanak akhir. Untuk ciri yang pertama yaitu perkembangan fisik terlihat lebih stabil daripada pada saat mereka memasuki masa remaja. Nah, memang benar ya, pada masa kanak-kanak akhir ini pertumbuhan fisik mereka berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama dan perubahannya tidak secepat pada saat mereka masuk masa remaja. Oke, ciri yang kedua yaitu perubahan kecepatan pertumbuhan jaringan. Nah, jadi pada masa kanak-kanak akhir ini, jaringan yang berkembang lebih cepat adalah jaringan lemak dibandingkan dengan jaringan otot. Nah, jaringan lemak ini memang karena pada masa kanak-kanak akhir ini fokusnya yaitu ke pertumbuhan berat badan dan juga tinggi badan. Nah, untuk jaringan otot sendiri itu lebih cepat berkembang pada saat usia pubertas. Ciri yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan keterampilan gerak. Nah, pada masa kanak-kanak akhir ini, keterampilan gerak mereka menjadi lebih lancar dan juga lebih terkoordinasi daripada pada masa saat mereka masih berada di bangku TK. Jadi mereka itu semakin aktif. Untuk ciri yang terakhir ini berkaitan dengan seks dalam pertumbuhan yang semakin terlihat perbedaannya. Jadi antara anak laki-laki dan juga anak perempuan itu sudah semakin jelas terlihat perbedaannya. Dulu yang pada masa TK itu perbedaannya belum terlalu mencolok, di masa kanak-kanak akhir ini sudah mulai terlihat ya, dari cara mereka bermain, kemudian tubuh mereka pun juga sudah mulai memperlihatkan perbedaan yang jelas seperti itu. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Pada tahapan perkembangan kognitif yang
biasa, masa kanak-kanak akhir itu berada pada usia 7-11 tahun, yaitu pada tahap operasi konkret. Pada usia ini, konsep yang sebelumnya masih samar menjadi lebih jelas dan lebih konkret. Anak-anak mulai mampu memecahkan masalah, seperti memahami volume benda, meskipun bentuknya yang berubah. Mereka juga dapat mengingat, memahami, dan memecahkan masalah dengan pengalaman hidup membantu memperjelas konsep-konsep mereka. Menurut Jen Piaget, ahli psikologi asal Swiss, melakukan studi mendalam mengenai perkembangan kognitif anak dan mengembangkan teori yang menjelaskan bagaimana kemampuan berpikir anak dapat berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada masa kanak-kanak akhir, yaitu usia 7-11 tahun, anak berada pada tahap operasi konkret, di mana mereka mulai berpikir logis mengenai objek dan kejadian yang bersifat konkret atau yang pernah mereka alami. Meskipun sudah bisa berpikir logis, tetapi cara berpikir mereka masih terbatas pada hal-hal yang nyata. Berbeda dengan pada masa remaja, di mana anak mulai memasuki tahap operasi formal yang memungkinkan mereka untuk berpikir abstrak dan dapat membuktikan hipotesis serta melihat berbagai kemungkinan dengan menggunakan simbol dan logika. Ciri-ciri dari perkembangan kognitif itu sendiri, yang pertama yaitu egosentrisme yang menurun. Anak sudah mulai memperhatikan dan menerima pandangan orang lain, serta berkurangnya rasa ego dan mulai bersikap sosial. Lalu yang kedua, pengklasifikasian. Anak dapat mampu mengklasifikasi objek menurut beberapa tanda dan dapat menyusun benda dalam suatu seri berdasarkan satu dimensi, misalnya yaitu tinggi dan berat. Lalu yang ketiga yaitu pemeliharaan. Anak memiliki rasa ingin memelihara alat permainannya dan mau mengelompokkannya benda-benda yang sama jenis. Lalu yang keempat yaitu pengetahuan dimensi, di mana anak mulai mengerti mengenai jumlah, panjang, luas, dan besar. Implementasi teori Piaget terhadap strategi guru dalam pembelajaran, yang pertama yaitu menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang atau benda. Lalu yang kedua, menggunakan alat visual. Yang ketiga, menggunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana ke yang bersifat konkret. Lalu yang keempat, menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik. Misalnya, menggunakan angka-angka kecil dari butir-butiran kunci. Lalu yang kelima yaitu memberi latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan. Misalnya, menggunakan teka-teki dan curah pendapat. Sebagai guru, perlu mengamati dan mendengar apa yang dilakukan oleh siswa dan mencoba menganalisisnya bagaimana siswa itu berpikir. Beberapa konsep dan prinsip termasuk teori Piaget memiliki aplikasi penting dalam mengembangkan berpikir siswa. Siswa memerlukan kegiatan bekerja dengan objek yang berupa benda-benda konkret untuk memanipulasi, menyentuh, meraba, melihat, dan merasakannya. Selanjutnya, ada perkembangan bicara anak. Yang pertama, mampu mengutarakan keinginannya. Anak mulai menggunakan kata-kata atau kalimat sederhana untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, seperti makan atau main bola. Kata-kata ini menunjukkan kemajuan dalam pemahaman bahasa dan kemampuan mengkomunikasikan kebutuhan dasar. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Anak yang mampu berdialog baik dengan orang tua, teman sebaya maupun orang lain. Jadi, mereka belajar untuk merespon percakapan secara timbal balik. Yang ketiga, anak berbicara lebih terencana dan terseleksi. Pada perkembangan ini terlihat dari kemampuan anak memilih kata-kata dengan lebih tepat sesuai situasi. Misalnya, anak dapat menjawab pertanyaan dengan lebih spesifik dan relevan. Keempat, menyadari bahwa komunikasi yang bermakna adalah saat mereka tahu makna kata-kata yang ada. Anak mulai memahami bahwa kata-kata memiliki arti tertentu. Hal ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-kata untuk memastikan pesan yang disampaikan dimengerti oleh orang lain. Yang kelima, bentuk utama dalam mengekspresikan pikiran dan pengetahuan. Bicara menjadi alat utama untuk anak menyampaikan ide, perasaan, atau mengatur perilaku mereka sendiri atau orang lain, seperti memberi instruksi saat bermain bersama. Yang keenam, banyaknya bicara makin lama makin berkurang. Seiring bertambahnya usia, anak berbicara lebih ringkas dan efektif. Mereka mulai menghindari pembicaraan yang bertele-tele, terutama saat memahami kebutuhan komunikasi yang kontekstual. Halo teman-teman,
Jadi, kita di sini akan belajar mengenai perkembangan moral, minat membaca, dan teman sebaya. Jadi, siap-siap ya, karena materi ini akan menyenangkan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai perkembangan moral. Apa sih perkembangan moral itu? Jadi, perkembangan moral adalah suatu kemampuan di mana kita sudah mengetahui norma dan juga aturan-aturan yang ada di masyarakat. Sebagai contohnya, saat kita sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Perkembangan moral sendiri itu dibagi menjadi dua menurut definisinya, yaitu menurut Jean Piaget dan juga Colbert. Untuk yang pertama, yaitu perkembangan moral menurut Piaget, di mana menurut Piaget perkembangan moral terjadi pada rentang usia 5-12 tahun, di mana cara anak berpikir mengenai keadilan sudah mulai berubah. Salah satu contohnya yaitu pada saat kecil kita berpikir bahwasanya bohong itu merupakan hal yang buruk, tetapi saat mulai tumbuh mereka akan berpikir bahwasanya tidak selamanya berbohong itu merupakan hal yang buruk dan diperbolehkan untuk dilakukan pada kejadian atau peristiwa tertentu. Pada pengertian perkembangan moral menurut Piaget itu dibagi menjadi dua, yaitu tahap heteronomus dan tahap moralitas autonomus. Pada tahap heteronomus sendiri itu terjadi pada rentang usia 5 tahun atau lebih muda, di mana mereka berpikir bahwasanya aturan yang diberikan oleh orang yang lebih dewasa itu harus ditaati. Kemudian pada tahap moralitas autonomus, mereka sudah berpikir bahwasanya aturan yang ada itu sudah disepakati bersama. Dan pada tahap moralitas autonomus ini sendiri terjadi pada usia rentang 10 tahun ke atas. Yang selanjutnya kita akan membahas pengertian perkembangan moral menurut Colbert. Menurut Colbert sendiri, perkembangan moral dibagi menjadi 6 tahapan, tapi dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu salah satunya prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Namun, di tahap masa kanak-kanak akhir ini kita hanya membahas mengenai 2, yaitu prakonvensional dan konvensional. Nah, pada tahap prakonvensional sendiri, itu nantinya anak-anak sudah peka terhadap peraturan-peraturan yang berlatar belakang pada budaya. Semisal halnya tindakan kita lakukan itu baik atau buruk, terus benar atau salahnya, dan mereka lebih condong mengartikannya dari sifat fisik yang kita lakukan. Dan pada tahap konvensional, anak sudah mulai memenuhi harapan-harapan dari keluarga, agama, dan suatu kelompok tertentu di mana mereka menganggap itu akan menjadi hal yang baik untuk dirinya sendiri. Dan anak-anak tidak berpikir, tidak memperdulikan akibat-akibat yang langsung akan terjadi padanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai minat membaca. Minat sendiri yaitu suatu kegiatan yang memang kita sukai, dan membaca adalah kegiatan yang akan membawakan dampak yang positif bagi kita, seperti menambah kosakata yang baru dan juga pemahaman atau wawasan yang baru juga. Nah, minat membaca pada anak-anak sendiri itu terlihat pada usia 8 tahun, kemudian akan mencapai puncaknya pada usia 9-12 tahun. Ciri khasnya yaitu pada anak laki-laki mereka lebih condong suka membaca buku mengenai seperti petualangan dan aksi-aksi. Kemudian untuk anak perempuan mereka lebih suka membaca buku seperti cerita tentang kehidupan, hewan, dan juga cerita-cerita yang fiksi. Nah, pada minat membaca ini juga dapat ditingkatkan pada anak, yaitu melalui 3 tahap pada awalnya, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Dimana untuk auditory sendiri yaitu kita menggunakan suara, dan kemudian untuk kinestetik kita menggunakan gerak-gerak benda, dan juga untuk visual yaitu kita memberikan suatu gambaran. Jadi anak akan menarik dirinya untuk membaca dan mengeksplor bacaan buku yang mereka sukai. Selanjutnya ada kegiatan bermain. Di sini kita akan bahas kegiatan bermain menurut Parten. Kegiatan bermain dapat diartikan sebagai sarana sosialisasi yang diharapkan dapat memberi kesempatan anak untuk yang pertama, menentukan. Bermain memungkinkan anak untuk mengenali lingkungan, memahami benda-benda di sekitarnya, serta menemukan hal-hal baru. Misalnya, saat bermain balok, mereka belajar mengenai bentuk, ukuran, dan warna benda. Pada penemuan ini, mengembangkan rasa ingin tahu dan pemahaman awal tentang dunia bagi anak. Yang kedua, bereksplorasi. Dalam permainan, anak bebas mencoba berbagai hal tanpa takut gagal. Contohnya, ketika anak bermain di taman, mereka bisa menjelajahi alam, merasakan tekstur rumput, dan memanjat pohon. Aktivitas ini mendukung perkembangan motorik dan kemandirian mereka. Yang ketiga, berkreasi. Anak-anak menggunakan imajinasi mereka saat bermain, misalnya membuat karya seni dari plastisin atau menggambar. Kreativitas ini membantu mereka mengembangkan keterampilannya. Yang keempat, mengekspresikan perasaan. Di
dengan adanya bermain akan memberi ruang bagi anak untuk menyalurkan emosi, baik itu rasa bahagia, marah, atau kecewa. Contohnya, dalam permainan kedokteran, anak akan mulai belajar tentang memahami dan mengelola emosi mereka, serta mengasah empati dengan memahami peran orang lain. Yang kelima, belajar dengan cara yang menyenangkan. Bermain adalah metode pembelajaran alami bagi anak. Dan demikian, mereka belajar keterampilan sosial, bahasa, dan matematika secara tidak langsung. Sebelum lanjut kepada materi berikutnya, kita akan mempelajari bersama lagi mengenai kegiatan bermain. Jadi, untuk kegiatan bermain itu nanti akan dibagi menjadi 3 untuk fokus pembahasannya, yaitu ada permainan kelompok, permainan konstruktif, dan juga permainan yang menjelajah. Nah, pada usia anak masa-masa akhir ini tentunya akan berbeda pada masa sebelumnya, di mana anak pada masa akhir sudah masuk sekolah ya, sudah mulai berinteraksi dengan dunia pendidikan walaupun di tingkat dasar. Sehingga mau tidak mau, pada masa anak-anak akhir ini akan mengarungi waktunya untuk bermain daripada masa sebelumnya. Nah, tadi sudah aku sebutkan untuk pembahasannya itu ada 3, salah satunya itu yang satu mengenai permainan kelompok. Nah, kalian juga pasti sudah tahu kan bayangan permainan kelompok seperti apa. Nah, permainan kelompok ini dengan cara yang bermain kelompok, anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya, terus akan memberikan banyak pengalaman yang berharga, pengalaman yang baru, terus juga interaksi dan cara untuk menanggulangi tenggang rasa antar teman itu terjaga. Kemudian permainan ini juga cenderung disukai karena bersifat kelompok bersama, senang sekali. Seperti contohnya pada permainan olahraga ya, seperti basket, terus ada sepak bola, ada voli juga. Dan untuk permainan sederhananya, dulu kita juga pernah bermain yang namanya kutak soccer ataupun segala macam. Kemudian yang kedua yaitu permainan konstruktif. Nah, kata konstruktif itu kan berarti seperti membangun atau membuat hal yang baru. Nah, pengertiannya itu lebih rincinya yaitu anak dapat membangun atau membentuk suatu bentuk permainan secara inovatif yang disukai oleh anak tersebut. Dalam hal ini, mereka akan mendapat manfaat seperti mengembangkan kreativitas, terus motorik, terus juga kemampuan anak dalam berpikir kritis mengenai apa yang akan dia buat dan akan dia aplikasikan secara langsung. Kemudian, yang ketiga yaitu permainan menjelajah. Ya seperti namanya, permainan menjelajah itu nantinya anak-anak akan bermain di luar, menjelajah alam, dan pastinya ini harus didampingi maupun tidaknya, tapi lebih amannya untuk didampingi orang yang lebih dewasa. Nah, permainan yang bersifat menjelajah ini bisa kita berikan contoh seperti bermain ke tempat yang belum pernah dikunjungi oleh si anak tersebut, maupun di kota, tempat tinggal atau di lingkungan yang dekat, maupun yang lebih asik itu di dalam desa. Dan dengan tujuan yang bagus untuk mengenalkan anak kepada keindahan alam itu juga sangat diperbolehkan. Nah, kita sampai di pembahasan yang terakhir yaitu mengenai teman sebaya. Siapa sih yang di sini yang nggak tahu teman sebaya? Teman sebaya adalah teman yang seumuran dengan kita, di mana kita bisa menjumpai ya teman sebaya itu di lingkungan dekat rumah kita ya, di lingkungan masyarakat, terus yang banyak itu di lingkungan sekolah saat kita mengenyam pendidikan. Nah, teman sebaya ini juga bermanfaat banget dan sangat bermanfaat untuk perkembangan kita nantinya. Salah satunya seperti gimana sih cara kita untuk mengenal orang lain, bergaul dengan orang lain, dan memahami diri kita sendiri itu sangat bisa dibantu oleh teman sebaya. Akan tetapi, di dalam pertemanan yang menyangkut teman sebaya, kita juga harus berhati-hati karena di samping ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Seperti halnya dalam dampak negatif yang bisa kita cegah yaitu menolak ajakan rokok, terus juga hal-hal seperti tawuran remaja, pelajar itu kita bisa bentengi diri kita sendiri dalam memilih teman yang sebaya. Jadi dari teman sebaya ini kita juga harus bisa mengetahui mana teman yang baik, teman yang bisa mendukung kita, mensupport kita, dan juga selalu ada di samping kita untuk memberikan hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Karena salah satunya seperti anak-anak yang populer, mereka selalu baik hati, friendly, dan ramah kepada kita. Dan itu adalah salah satu hal yang bisa kita contoh. Hai, ketemu lagi sama aku, Kak Aida. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai tipe-tipe anak yang tidak populer. Nah, jadi untuk tipe yang pertama ini adalah anak yang diabaikan. Nah, jadi anak yang diabaikan
ini memiliki kemampuan interaksi sosial yang rendah. Jadi dia tidak punya teman spesial di kelas dan juga tidak dibenci oleh teman sekelasnya karena tidak terlalu sering bergaul dengan teman-teman. Jadi tidak ada yang memusuhi, tetapi juga tidak ada yang berteman baik dengannya, seperti itu. Nah, untuk tipe yang kedua adalah anak yang ditolak. Jadi anak yang ditolak ini memiliki kemampuan interaksi, tetapi cara dia melakukan interaksi itu salah ya, karena anak ini kebanyakan tidak disukai oleh kelompoknya karena mereka itu bersifat agresif, sok kuasa, dan juga suka mengganggu teman-teman lain. Jadi interaksinya itu cenderung yang ke arah negatif. Kategori yang ketiga yaitu anak yang kontroversi. Jadi kategori ini masuk ke dalam anak yang disukai dan juga tidak disukai. Loh, maksudnya di mana tuh disukai tetapi tidak disukai? Nah, jadi maksudnya yaitu anak ini bisa berperan sebagai teman terbaik, tetapi di sisi lain juga dia itu memiliki musuh. Nah, hal ini terjadi karena anak itu hanya cenderung untuk berinteraksi kepada satu kelompok tertentu saja. Jadi di kelompok lain itu dia cenderung bersikap seperti seolah-olah tidak suka. Jadi anak ini mempunyai teman terbaik tetapi juga memiliki musuh. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mereka itu hanya mau berteman pada kelompok tertentu saja. Kesimpulan, masa kanak-kanak akhir yang biasanya terjadi antara usia 6 tahun sampai 12 tahun merupakan masa perkembangan yang kritis. Pada periode ini, anak mulai menjadi lebih mandiri dan mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional yang lebih kompleks. Mereka juga mulai memahami dunia di luar lingkungan rumahnya, terutama melalui interaksi sekolah dan sosial dengan teman sebaya. Kedua, secara keseluruhan, masa kanak-kanak akhir merupakan masa perkembangan yang dinamis dan menantang yang mempersiapkan anak memasuki masa remaja dengan landasan sosial, emosional, dan akademis yang lebih kuat. Wah, aku senang banget nih kalian bisa sampai ke akhir video. Jadi seperti yang aku janjikan tadi, di akhir video bakal ada sesuatu yang menarik. Jadi sesuatu yang menarik di sini adalah game. Selamat, kalian akan melakukan game menyenangkan yang bisa mengasah kemampuan kalian dalam pemahaman materi mengenai perkembangan kanak-kanak akhir. Silahkan ikuti. Soal yang pertama, masa kanak-kanak akhir adalah masa pada anak-anak berusia 2-6 tahun, 6-13 tahun, atau 13-17 tahun. Silahkan dijawab. Nomor 2. Benar atau salah pernyataan berikut? Pertumbuhan fisik masa kanak-kanak akhir cenderung tidak stabil atau berlangsung secara cepat. Silakan dijawab. Dalam tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, masa kanak-kanak akhir termasuk dalam tahapan masa operasi konkret. Menurut kalian, pernyataan ini benar atau salah ya? Jadi, bagaimana nih perasaan kalian setelah bermain game ini? Apakah kalian merasa sangat senang atau biasa saja, atau malah kalian punya pendapat lain? Gimana teman-teman? Asik gak? Asik dong pastinya. Kalau kalian mau akses media pembelajaran ini, bisa klik link yang ada di bawah. Oke, cukup sampai di sini pertemuan ini. Semoga materi yang kita berikan dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih and see you next time. See ya!